kita kalau berbicara soal data ya, data yang kemudian dipaparkan tadi antara indikator dan juga ada ekspor, di sini adalah suplemen bagi pemerintah. Itu yang pertama. Jadi kalau dari sisi yang kemudian Pak Presiden dengan berapi-api dan dengan sikap oratornya itu adalah hal yang memang bukan hanya front state tapi juga back state. Di sini ada Prof. Siti Juhro juga. Ketika tokoh penyeimbang bahwa diajak berdialog dengan Pak Presiden, apakah kemudian sikapnya itu berubah? Kan tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa Pak Presiden mempunyai falsafah pemerintahan itu untuk clean government secara otokritik. Artinya apa? Artinya bukan melihat koncoismenya atau orang-orang dekatnya. Karena ketika kita berbicara soal APH ya, di sini Pak Presiden tidak melihat mau itu partai mana, partai Gerindra kah, partai koalisi kah dan sebagainya. Tutup mata Pak Presiden. Aparat penegak hukum aparat penegak hukum itu kemudian silahkan tangkap. Saya ambil contoh, ini berdasarkan kinerja. Ketika Undang-Undang tahun 99 terkait dengan kehutanan, itu sampai di bulan Januari itu baru ada namanya Perpres nomor 5 tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan. Nah, di sini Satgas PKH-nya di bulan Februari. Selama 1 tahun bekerja, ada 4 juta hektar lahan yang kemudian dikembalikan ke negara. Ada 28,6 triliun yang kemudian dikembalikan ke negara. Nah, di sini saya mau bilang bahwa indikatornya adalah mau itu kemudian ada suap menyuap dan lain sebagainya, mau itu ada keterlibatan tadi ya, lingkaran-lingkaran dan sebagainya, itu bukan jadi soal. Tapi semuanya tanpa tedeng aling-aling bahwa hukum adalah harus adil di mata rakyat. Nah, inilah filosofinya bahwa hukum yang kemudian falsafah Pak Presiden adalah hukum atas nama rakyat. Demokrasi atas nama rakyat. Kita dalam posisi keseimbangan, kita tahu misalkan MBG, ya saya ambil contoh MBG. MBG ada 72,8% penerimaan publiknya. Nah, tapi ada 61,7% potensi yang dianggap ini ada potensi korupsi. Nah, ini yang kemudian sebagai pemerintahan ini akan melihat tadi dengan kasus yang misalkan penertiban kawasan hutan. Ini akan tanpa tedeng aling-aling. Mau itu yayasan itu ada dengan di belakangnya siapa dan sebagainya. Kalau memang ini kan banyak nih. Kemarin isu soal misalkan keracunan. Sekarang isunya adalah soal bagaimana uang yang memang jatah makannya misalkan 15.000 kemudian berkurang jadi sekian ribu misalkan. Nah, ini yang kemudian akan diselidiki. Karena ini 335 triliun kan. Artinya apa? Artinya di sini kami mau bilang bahwa negara hadir dengan kebijakannya itu bersama dengan pandangan kritis masyarakat. Jadi keluar-keluar ini bukan sekedar gertakan tapi ada tindakan nyata gitu maksud Bang Sadam. Iya, justru ketika ini sama sekali Pak Presiden sama sekali tidak berbicara soal politis ataupun tidak politis. Pak Presiden berbicara soal bagaimana equality before the law. Bagaimana hukum itu di mata rakyat itu sama. Jadi di dalam konteks ini, ya kalau misalnya kita bicara soal oknum-oknum dan sebagainya, ya power tend to corrupt absolute power corrupt absolutely. Semuanya itu punya potensi korupsinya. Nah, kemudian tadi disampaikan oleh Bang Saur, bagaimana ada moral hazard di sana. Nah, Pak Presiden ini kemudian melakukan dialog baik itu secara tertutup ataupun terbuka ataupun secara massa dalam komunikasi massa, ini adalah mengajak bagaimana moral hazard itu timbul. Karena kita bicara soal korupsi ini ada kesadaran yang struktural dan fungsional. Kita nggak bisa berbicara soal korupsi itu hanya berbicara soal struktural, soal secara struktural kenegaraan, tapi juga secara fungsionalnya. Bagaimana ada kultur di sana yang memang tadi secara moral itu harus kemudian dibangkitkan, integritas itu menjadi harga mati. Integritas itu bagian dari kekuatan bangsa.
Ini yang kemudian harus kita kuatkan. Nah, itulah kenapa Pak Presiden menyampaikan di MUI misalkan, di NU misalkan, bagaimana mengajak secara sosiologis untuk kemudian moral terkait independensi, terkait integritas ini harus dikuatkan. Nah, di bulan Agustus Pak Presiden juga sudah menekankan terkait dengan bagaimana etika publik harus dijaga. Tadi kalau disampaikan Pak Bang Saur bahwa tadi bagaimana ada pejabat yang memang gajinya sekian tapi sudah punya Land Cruiser, begitu kira-kira. Nah, ini yang kemudian ada etika-etika publik yang memang harus dijaga. Nah, disinilah yang memang hari ini negara betul-betul bukan hanya berbicara soal kinerja tadi udah beberapa hal ya, terus juga tapi kita berbicara bagaimana otokritik. Dari presiden itu bukan hanya berbicara menerima kritik, presiden tidak anti kritik, pemerintahan tidak anti kritik, tapi presiden mengajarkan soal otokritik. Bagaimana presiden pun bisa mengkritik badannya. Termasuk Bu Suli seperti ingin masuk, ingin memberikan saran, masukan Bu Ya, Suli. kan? Ya, menarik sekali nih Mas Adam. Jadi ada beberapa hal menurut saya ketika Mas Adam mengatakan bahwa ini semua kebijakan itu support full untuk masyarakat. Saya ingin menanyakan satu hal, kenapa tidak disupport semisal tentang perampasan aset? Ribet banget nih sampai hari ini, kan gitu, itu satu. Padahal koalisi ini kan sangat besar, kalau mau Allah, wong menterinya banyak pimpinan partainya banyak jadi menteri kok, maaf kata nih, kan gitu logikanya. Artinya itu bisa kalau mau menurut saya, itu satu. Terkait yang kedua, berbicara tentang tadi kembali ke IPK, indeks persepsi korupsinya. Bagaimana ngomong panjang lebar ketika zaman Prabowo justru IPK turun, kan gitu. Lebih parah lagi, bagaimana istana akan merespon MBG itu parah hari ini dalam konteks bahwa mulai isu korupsi dan seterusnya mulai banyak. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditangani, alih-alih naik, jeblok makin yes, kan gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah istana itu mempunyai target yang jelas? Bagaimana misalnya menaikkan IPK ini? Misalnya begini, boleh nggak dalam kurun waktu tertentu itu dikasih semisal oke, kemudian bisa diaudit publik deh, kan gitu. Misalnya gitu. Kenapa itu menjadi penting? Penting sekali, kalau nggak ngapain, itu nanti benar omon-omon aja. Harus kan dijawab gitu. oleh Bang Sadam, harus Ya. dijawab oleh Bang Sadam. Sesaat Ya, lagi kita terima sudah hanya kasih. di Catatan Demokrasi pemirsa.